Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas SIP 2101. Dalam video kali ini kami akan membuat sebuah tutorial penggunaan dari beberapa modul sebuah aplikasi yang bernama Odoo. Sebelum membahas mengenai modul dari aplikasi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elsie Yulianti Pakpahan, NPM 21120028, berlaku sebagai moderator dan akan membahas modul penjualan. Nama saya Nadira Andini dengan NPM 21120004. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pembelian, persediaan, dan manufakturing. Perkenalkan, saya Salsa Sabrina Azahra, NPM 21120035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul Customer Relationship Management atau CRM. Perkenalkan, nama saya Yolanda Octavia Bancin, NPM 21120066. Di sini saya akan menjelaskan tentang point of sales atau POS pada aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo merupakan sebuah sistem atau software ERP atau Enterprise Resource Planning yang modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source yang sangat mudah digunakan dan diintegrasikan. Di dalamnya terdapat berbagai macam program aplikasi bisnis termasuk sales, CRM, human resource, warehouse management, manufacturing, finance and accounting, dan lain sebagainya. Untuk manfaat dari aplikasi Odoo ini, yang pertama, menyediakan kemudahan untuk mengelola jadwal evaluasi kinerja karyawan. Manfaat yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Manfaat yang ketiga yaitu mudah dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manfaat keempat yaitu memiliki modul yang lengkap yang dapat digunakan untuk seluruh operasional dari perusahaan. Dan manfaat yang kelima yaitu mudah digunakan serta user friendly, dapat diakses dari berbagai perangkat manapun seperti desktop, laptop, maupun perangkat mobile. Oke teman-teman, untuk dapat mengaplikasikan modul yang ada pada aplikasi Odoo, tentunya kita harus mendownload aplikasi Odoo terlebih dahulu pada platform Google. Setelah kita download, tentunya kita harus membuat akun dengan mengikuti step by step dari aplikasi Odoo tersebut. Kemudian berikutnya kita akan diminta untuk mengisi database, email, dan kata sandi, kemudian login. Setelah login, kita akan diminta untuk membuat database baru atau create database dengan mengisi beberapa data diri ya, seperti master password, database name, email, password, phone number, language, country yang harus kita isi. Untuk demo datanya tidak perlu dicentang. Setelah semuanya terisi, kita klik continue. Oke teman-teman, seperti yang disampaikan pada awal video, dalam video kali ini kami akan mempraktikkan atau mengimplementasikan beberapa menu dari aplikasi Odoo. Yang pertama itu adalah menu penjualan. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa sih penjualan itu. Penjualan merupakan sebuah proses kegiatan menjual, baik itu berupa produk, barang atau jasa yang dapat dikonsumsi ataupun yang storable, yaitu kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen atau pembeli. Kegiatan ini tentunya melibatkan penjual dan juga pembeli, di mana seorang penjual dapat memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pembeli sebelum akhirnya si pembeli tersebut memutuskan untuk membeli barang dari penjual. Kita akan memulai pada pengaplikasian modul penjualan. Nah, pada layar yang tertera ini kita akan mengklik modul penjualan. Oke, untuk langkah yang pertama kita harus membuat data perusahaan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat nama perusahaannya yaitu Store. Untuk alamatnya kita buat di Jalan Melati nomor 3A, Medan. Medan, Indonesia. Untuk ID perusahaan
Untuk nomor telepon kita insert saja seperti yang ada di sini 0822 8996 4311. Email juga sesuai. Untuk websitenya kita masukkan ini. Setelah itu kita simpan. Setelah data perusahaan kita isi, kita lanjutkan pada layout dokumen. Kita kustomisasi. Kita boleh pilih yang bold. Untuk font mungkin kita pilih yang Montserrat. Oke, fotonya setelah itu kita simpan. Nah, setelah data perusahaan dan layout dokumen telah terisi, untuk sampel presentation itu kita akhiri dulu, jangan kita isi terus dulu. Oke, selanjutnya kita masuk pada modul penjualan tadi. Langkah pertama yaitu kita harus membuat beberapa produk dengan cara seperti berikut. Kita klik yang produk, lalu klik baru. Oke, kita masukkan nama produknya. Nah, di sini yang kita checklist itu hanya produk yang dapat dijual. Untuk yang dapat dibelinya kita matikan saja. Oke, kita buat produknya ini consumable. Untuk yang ini kita kosongkan terlebih dahulu. Ini sekarang untuk modal ada di sekitaran referensi internal kita buat IP3. Lalu logonya setelah itu kita simpan. Nah, kita lihat apakah produknya sudah tersimpan atau belum. Di sini sudah ada tersimpan satu produk. Untuk produk kedua kita akan tambah lagi, kita beri nama. Oke, ini juga kita buat hanya dapat dijual. Tipe produknya consumable. Kebijakan penagihan atau jumlah dipesan ini kita kosongkan dulu. Untuk harga kita tulis di 14 juta. Modalnya di sekitaran. Referensi internal kita buat ini 1302. Dan untuk logonya kemudian kita simpan. Nah, kita cek lagi untuk produk apakah sudah ada dua produk atau belum. Ya, sudah ada dua produk yaitu iPhone 13 dan juga iPhone 13 Pro. Selanjutnya kita pilih menu order dan kita tambahkan pelanggan. Di sini belum ada pelanggan sama sekali, jadi kita buat baru. Nah, untuk di pelanggan ini ada dua pilihan, dia termasuk pelanggan yang individu atau yang perusahaan. Yang pertama saya akan pilih yang individu terlebih dahulu. Kita kasih nama dan alamatnya Jalan Cemara Asri, Cemara
Negara Indonesia. Lagi aja kita katakan terlebih dahulu. Jabatan kerja kita isi program RT telepon, untuk email dan oke, ini kita harus tambahkan saja. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, kita bisa tambahkan lagi pelanggan baru di perusahaan. Kita buat dia berada di setelah itu kita simpan. Dan kita cek kembali pelanggannya sudah ada 2 atau belum. Nah, di sini ada 2 pelanggan, yaitu yang bernama Brandon dan juga PT Murni Teguh. Selanjutnya kita akan membuat proses penjualan. Kita klik pilihan order, kemudian penawaran. Di sini kita klik yang baru. Lalu untuk pelanggan kita pilih Brandon. Kita pilih produk yang akan dia beli, yaitu iPhone 13 Pro. Untuk tanggal kadaluarsa kita pilih saja tanggal ini, yaitu 10 Juli 2024. Termin pembayarannya ada banyak pilihan, tapi kita pilih yang kontan. Nah, untuk di kuantitas ini bisa diubah, tapi kita buat 1 produk saja. Oke, setelah itu kita klik kirim sebagai email. Kemudian klik. Nah, setelah itu kita informasi cek kembali. Setelah itu kita klik buat faktur. Ada 3 pilihan, ada faktur reguler, down payment, yang persentase, dan down payment dengan jumlah tetap. Kita pilih yang faktur reguler, faktur. Setelah itu kita cek kembali. Untuk tanggal faktur kita klik di tanggal 10 Juli juga. Untuk referensi pembayaran kita kosongkan. Nah, setelah itu kita klik informasi. Oke, kemudian kita pilih daftarkan pembayaran. Di sini ada pilihannya bank dan juga cash. Kita pilih yang bank dengan metode pembayaran manual, lalu create payment. Oke, di sini muncul lunas, berarti proses penjualannya sudah selesai. Kita lihat kembali, di sini ada status order penjualan. Mungkin sekian dari saya, akan dilakukan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur pembelian. Pembelian digunakan untuk manajemen persediaan barang dalam mengelola ketersediaan barang dan membantu kebutuhan perusahaan dalam membeli barang dan jasa. Oke, baik. Di sini saya sudah berada di tampilan awal aplikasi Odoo dan saya masuk ke fitur pembelian. Untuk sebelumnya kita belum ada produk ya, jadi kita nambah produk dulu. Kita bikin dan untuk dapat dijualnya kita matikan. Untuk harga dijualnya kita bikin 500.000 modalnya. Untuk referensi internalnya kita bikin IP11. Untuk fotonya kita masukkan ini, lalu kita simpan. Sudah masuk, lalu kita tambah lagi baru. Lalu kita masukkan juta, modalnya 8 juta, 100.000, internalnya 15. Oh ya, untuk ini kita checklist dua-dua ya. Simpan. Untuk yang tadi juga kita dua-dua. Setelah produk sudah masuk, ini gambarnya. Oke, kita buat dulu pemasok. Untuk jalannya kita buat dan telepon 5. Ini kita samain aja. Untuk emailnya kita buat email. Lalu kita simpan. Oke, baik. Setelah diaktifkannya fitur pembelian dan telah memasuki beberapa produk di pembelian dan juga memasuki pemasok di pembelian, di sini saya akan mengaktifkan fitur stok persediaan. Kita lalu masuk ke fitur stok persediaan dan di sini juga sudah ada beberapa produk. Kita buat produk baru, iPhone 15, dapat dijual dan dapat dibeli. Untuk produknya produk storable. Untuk harga jualnya 20. Untuk modalnya sekitar 18 juta 500. Untuk referensi internalnya IP15. Oke, kita simpan. Sudah masuk ya. Untuk di produk stok persediaan ada iPhone 15 dengan totalnya masih 00 unit. Lalu kita melakukan pembelian iPhone 15 di fitur pembelian. Untuk ordernya kita buat order pembelian
lalu kita buat baru. Lalu untuk pemasoknya kita pilih PT Fon Multatuli. Untuk kedatangan yang diharapkannya kita masukkan tanggal 10, tanggal hari ini. Dan untuk produknya kita buat iPhone 15. iPhone 15. Untuk kuantitasnya kita bikin 5 unit. 5 unit. Oke, kita kirim sebagai email. Tunggu sebentar. Lalu sudah ada phone ini, kita buat kirim. Kita konfirmasi orderan. Kita terima produk. Lalu kita validasi. Kita masuk ke order pembelian. Kita buat tagihan. Kita konfirmasi. Maaf, untuk tanggalnya harus diisi dulu. Untuk tanggalnya hari ini. Lalu kita konfirmasi. Lalu daftarkan pembayaran. Untuk jurnalnya kita buat bank. Di sini juga ada beberapa pilihan. Kita bikin bank aja. Lalu metode pembayarannya manual. Lalu create payment. Di sini udah ada lambang lunas ya. Dan kita boleh cek di stok persediaan. Apakah iPhone 15 ada unitnya? Sini kita ada 500 unit. Berarti order pembelian barang kita telah berhasil. Oke, baik, kita sekarang ke fitur produksi. Untuk produksi ini adalah ibaratnya kita mempaketkan satu produk utama dengan beberapa material di dalamnya, lalu kita paketkan menjadi satu. Kita masuk ke menu produksi. Di sini produk sudah ada beberapa masuk ya. Lalu kita buat di stok persediaan, lalu kita tambahkan produk itu tempered glass. Produknya storable, hanya dapat dibeli. Untuk harga jualnya 0. Untuk barcode-nya kita bikin tempered glass 1. Kita simpan. Lalu pada menu produk sudah masuk ya tempered glass. Kita isi dulu fotonya. Kita simpan. Untuk produknya sudah masuk. Kita melakukan pembelian dulu. Kita melakukan pembelian dan untuk tempered glass. Tempered glass. Lalu kita kirim sebagai email. Kirim. Konfirmasi orderan. Terima produk. Validasi. Lalu masuk ke order pembelian. Kita buat tagihan. Kita konfirmasi. Sebelumnya kita bikin dulu tanggalnya untuk hari ini. Kita konfirmasi. Sudah lunas ya. Lalu kita ke fitur produksi, lalu membuat produk. Paket A.
meliputi iPhone 15 sorry, dan tempered glass. Untuk produk variabel untuk harga jualnya sekitar 25 juta. Lalu untuk modalnya kita buat 23 juta. 23 juta. Lalu kita simpan. Untuk produknya sudah masuk. Sebelumnya kita bikin gambar. Untuk gambarnya di sebelah sini, lalu kita simpan. Lalu kita masuk ke daftar kebutuhan material, kita buat baru. Untuk produknya kita masukkan paket A, kuantitasnya 1, isinya ada iPhone 15, lalu ada tempered glass. Kirim pesan, kita simpan. Lalu pada daftar kebutuhan telah masuk paket A ada meliputi iPhone 15 dan tempered glass. Sekian untuk fitur pembelian, produksi, dan stok persediaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai CRM. Apa sih itu CRM? CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang dipakai untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan, termasuk juga kepada calon pelanggan dengan tawaran menarik, agar si pelanggan tertarik membeli produk yang ditawarkan. Sebelum kita membuat CRM, di sini saya mengaktifkan CRM terlebih dahulu. Setelah CRM-nya aktif, kita masuk ke menu kontak. Di sini saya ingin membuat kontak baru. Pilih individu. Setelah kita isi, di sini saya akan menyimpan. Setelah tersimpan, di sini saya masuk ke menu CRM. Klik menu baru. Di sini kita masukkan kontak atau organisasi yang saya buat tadi. Di sini saya akan masukkan kontak Salsa. Kita masukkan perkiraan omset. Kemudian kita kasih rating, lalu tambahkan. Setelah itu kita
kita klik opportunity kontak tadi. Sudah seperti ini tampilannya. Maka di sini kita klik berhasil. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Baiklah, itu tadi tutorial dari saya mengenai fitur CRM pada aplikasi Odoo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang POS atau Point of Sales. Seperti kita ketahui, Point of Sales atau POS diartikan sebagai tempat atau titik di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi. Point of Sales juga memudahkan penjual dalam melakukan pencatatan transaksi jual beli seperti mencetak struk, invoice, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan aplikasi POS. Lalu saya ke fitur POS pada aplikasi Odoo. Pertama-tama di sini saya akan menambahkan sebuah produk. Nama produknya itu tempered glass. Untuk tipe produk saya memilih produk storable yang artinya dapat disimpan pada gudang. Lalu dengan harga jual saya buat sekitar 30.000. Saya menggunakan pajak pelanggannya. Untuk modalnya saya menggunakan 15.000. Untuk kategori produk saya memilih all. Referensi internalnya yaitu saya membuat RR. Lalu pada stok persediaannya penanggung jawabnya itu sebagai administrator dengan berat masing-masing 0,5 kilo. Volumenya juga saya buat 0,5 dengan lama waktu pengiriman selama 10 hari. Saya save. Lalu saya masuk kepada fitur stok persediaan, di mana saya sini akan membuat produk dari saya tersebut tambah. Lalu pada bagian stok persediaan, saya akan mengupdate kuantitas dari tempered glass. Saya akan menambahkan 20 stok persediaan. Lalu kita kembali kepada stok persediaan. Kita lihat jumlah produknya. Pada data tersebut, tempered glass telah bertambah sebanyak 15. Lalu kita kembali ke POS. Di sini saya akan membuat sesi baru, di mana sesi tersebut akan terjadi sebuah transaksi antara penjual dengan pembeli, yang dimana POS akan menampilkan sebuah invoice atau struk belanja dari customer tersebut. Ini saya akan masukkan barang yang akan dibeli oleh pelanggan ke tempered glass. Ini adalah kalkulator dari aplikasi Point of Sales. Kalau kita ke pembayaran, di sini metode pembayaran yang ada pada aplikasi Odoo yaitu cash atau melalui cash atau transfer bank. Ini saya memilih transfer bank. Dengan nama pelanggan yaitu Brandon. Saya akan mengkapturkannya. Setelah berhasil di sini telah
saldo. Saya akan membuat pembayaran. Saya telah membuat penagihan, lalu saya akan memvalidasinya. Berikut ini adalah hasil invoice atau invoice keluaran dari transaksi yang telah saya lakukan pada aplikasi Point of Sales pada aplikasi Odoo. Baik, itu saja penjelasan mengenai modul Point of Sales pada aplikasi Odoo. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami mengenai aplikasi Odoo dan penggunaan beberapa modulnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan.